Perkenalkan, nama saya Muhammad Afeider, Asep NIM 2001550034, Program Studi Sistem Informasi, dosen pembimbing Dr. Andes Sulasti MKom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skripsi dengan judul Klasterisasi Data Review Pengguna Aplikasi Blibli dengan Algoritma Kamin dan Kametoid. Selanjutnya, latar belakang masalah, ulasan pengguna aplikasi Blibli bermanfaat untuk memahami kepuasan pengguna, preferensi dan masalah yang mungkin dihadapi oleh pengguna. Text mining merupakan salah satu cara untuk penggalian informasi data ulasan dengan volume yang besar. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana metode Kamin clustering dan Kametoid dapat digunakan untuk mengelompokkan data review aplikasi Blibli. 2. Bagaimana menentukan jumlah cluster yang optimal. 3. Bagaimana memvisualisasikan kata-kata yang sering muncul. Batasan masalah. Penelitian ini menggunakan data review aplikasi Blibli dari tahun 2022 hingga 2023, menggunakan bahasa R untuk metode Kamin dan Kametoid. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, implementasi algoritma Kamin dan Kametoid pada data ulasan aplikasi Blibli berdasarkan ciri-ciri yang sama. Yang kedua, menggunakan zero score untuk menentukan jumlah cluster yang optimal dan visualisasi kata yang sering muncul dengan word cloud. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, menyediakan informasi yang relevan untuk pengembangan aplikasi Blibli agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, hasil klasterisasi dapat digunakan untuk pertimbangan meningkatkan pengalaman berbelanja online masyarakat umum yang ingin menggunakan aplikasi Blibli. Selanjutnya, metodologi penelitian, objek penelitian data review aplikasi Blibli, metode pengumpulan data review aplikasi Blibli dari tahun 2022 hingga 2023 dari hasil scraping bahasa Python. Selanjutnya, metode penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan dua metode, Kamin dan Kametoid pada data review aplikasi Blibli. Pengumpulan data review aplikasi Blibli hasil scraping Python dari tahun 2022 hingga 2023 mendapatkan sebanyak 17.255 data review berbentuk CSV. Fungsi dan hasil scraping Python dapat dilihat pada slide presentasi. Selanjutnya, tag preprocessing merupakan langkah untuk sortir atau pemilihan data agar lebih terstruktur sesuai dengan topik penelitian. Fungsi dan hasil tag preprocessing dapat dilihat pada slide presentasi. Data cleaning merupakan pembersihan dan mempersiapkan data teks sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Yang pertama, tahap scaffolding merupakan tahapan perubahan huruf menjadi huruf kecil semua. Fungsi dan hasil scaffolding dapat dilihat pada slide presentasi. 2. Normalisasi merupakan proses pembersihan data teks ulasan berupa karakter khusus, angka, tanda baca, emoji, data kosong, dan data duplikat. Fungsi dan hasil normalisasi dapat dilihat pada slide presentasi. Selanjutnya, 3. Tokenizing merupakan proses pemisahan karakter menjadi satuan kata yang bermakna. Fungsi dan hasil tokenizing dapat dilihat pada slide presentasi. 4. Filtering merupakan pembuangan kata yang kurang penting dalam sebuah dokumen text review menggunakan bantuan stopword. Fungsi dan hasil filtering dapat dilihat pada slide presentasi. TF-IDF merupakan langkah pembuatan kata dokumen text review untuk memberikan gambaran tentang kata yang bermakna. Fungsi dan hasil TF-IDF dapat dilihat pada slide presentasi. Selanjutnya, zero score digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, memiliki tingkat validasi yang tepat dalam dokumen review. Fungsi dan hasil zero score dapat dilihat pada slide presentasi. Visualisasi word cloud digunakan untuk menampilkan kata yang sering muncul pada stopword berdasarkan korpus data ulasan aplikasi Blibli. Fungsi dan hasil word cloud dapat dilihat pada slide presentasi. Kamin clustering merupakan pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik yang sama. Pusat cluster dari Kamin disebut dengan centroid. Fungsi dan hasil Kamin clustering dapat dilihat pada slide presentasi. Nilai sum of square atau SSE, hasil penjumlahan dari seluruh jarak masing-masing data dengan titik pusat clusternya. Semakin kecil nilai SSE yang didapat, maka cluster yang dihasilkan semakin baik. Penelitian ini melakukan uji coba dengan jumlah cluster 3, 4, dan 5. Fungsi dan hasil nilai SSE dapat dilihat pada slide presentasi. Menampilkan kata yang sering muncul. Fungsi dan hasil visualisasi kata yang sering muncul dapat dilihat pada slide presentasi.
Menampilkan cluster plot K-mean clustering. Fungsi dan hasil visualisasi cluster plot K-mean dapat dilihat pada slide presentasi. Metode K-mean clustering merupakan klasterisasi data non-hierarki untuk mengolah data nilai tengah. Biasa disebut metode. Dalam bahasa pemrograman, bahasa R menggunakan fungsi PAM. Fungsi K-mean dan hasil K-mean dapat dilihat pada slide presentasi. Nilai objective function K-mean merupakan hasil penjumlahan dari seluruh jarak masing-masing data dengan titik pusat klasternya. Semakin kecil nilai objective function, maka klaster yang dihasilkan semakin baik. Penelitian ini melakukan uji coba 3 klaster, 3, 4, dan 5. Fungsi dan hasil nilai objective function dapat dilihat pada slide presentasi. Selanjutnya, menampilkan kata yang sering muncul pada K-mean. Fungsi dan hasil visualisasi kata yang sering muncul pada K-mean clustering dapat dilihat pada slide presentasi. Menampilkan cluster plot K-mean clustering. Fungsi dan hasil visualisasi cluster plot K-mean clustering dapat dilihat pada slide presentasi. Selanjutnya, tabel 1 K-mean clustering, yang tabel 2 K-mean clustering. Kesimpulan, yang pertama menggunakan 2 metode K-mean dan K-mean. Yang kedua, hasil whole score mendapatkan jumlah cluster optimal 4. Yang ketiga, kata yang sering muncul pada workload, aplikasi, beli-beli barang dan belanja. Yang keempat, pada percobaan algoritma K-mean nilai SSE terkecil di jumlah cluster 3. Yang kelima, percobaan K-mean nilai objective function minimum di jumlah cluster 5. Dan yang terakhir, hasil running algoritma K-mean dan K-mean menghasilkan kata yang sama pada jumlah cluster 3, yaitu cashback, aplikasi, dan beli-beli. Saran, adapun saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode klasifikasi sebelum melakukan klasterisasi agar mendapatkan kesimpulan data, ulasan sentimen positif dan negatif. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.